Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suaranya jelas nggak, Bu Syarifah sama Jelas, Mas Ruli? jelas. Ya? Jelas. Iya. Kalau Di sini barusan hujan besar ya, tapi alhamdulillah. betul. Di sini juga hujan besar, ini takutnya Sama ya berarti. takutnya sinyalnya terganggu ya. Semoga nanti lancar-lancar saja. Iya, amin. Oke, baik Mas Ruli, Syarifah, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa astaqul qailin a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pada malam hari ini seperti biasa kita akan melanjutkan materi kita bahasa Arab ya. Nah, pada hari ini kita akan fokus pada kosakata, lalu kemudian kita akan mencoba membaca ya, juga menerjemahkan begitu. Nah, adapun teks yang akan kita pelajari pada hari ini adalah yang ini, Bapak dan Ibu sekalian. Pada pertemuan sebelumnya ya, kira-kira kita kan sudah mempelajari subjek, predikat, objek, dan juga keterangan di dalam bahasa Arab. Nah, sebenarnya ada di sini yang kurang, tapi saya kira itu tidak dimasukkan ke dalam kategori keterangan ya. Nah, apa itu namanya? Namanya adalah tamyiz. Nah, kurang lebihnya nanti kita akan bahas apa itu tamyiz di tengah sesi ya. Nah, yang akan kita pelajari sebelum ke tamyiz ini adalah kosakata terlebih dahulu. Untuk yang akan kita baca nanti di akhir ya, di akhir materi, yakni di sini, begitu. Nah, ini materi aktivitas yang keempat, reading ini. Kira-kira ada 6 kalimat ya yang akan kita pelajari bersama. Lalu sebelum kita belajar tentang ini, nah kita paling tidak tahu dulu tentang kosakata yang digunakan, begitu ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita lihat ya satu persatu dari kosakata yang digunakan dalam teks ini. Yang pertama adalah istadharo yastadhiru. Dari dhaharo yadharu, artinya itu adalah tampak ya. Nah, sementara istadharo yastadhiru itu artinya jelas ya. Dhaharo yadharu memang artinya jelas, tapi istadharo yastadhiru artinya minta jelas. Atau bahasa lainnya adalah menjelaskan, menafsirkan. Begitu. Nah, ini awal katanya adalah dari dhaharo yadharu, kemudian ditambahkan alif, sin, dan juga ta untuk menunjukkan arti meminta, begitu ya. Nah, tapi di sini kita langsung saja ke makna yang lebih jauhnya, yakni menafsirkan. Kemudian ada ba'du al-mu'asirina, yang artinya adalah sebagian ulama tafsir kontemporer. Maksudnya yang kontemporer itu adalah yang semasa, ya. Yang semasa mungkin dengan penulisnya. Itu tafsir ya, al-mu'asirin namanya. Itu al-mu'asirin berarti
Asal katanya dari asara yu'asiru mu'asaratan fahuwa mu'asirun. Nah, mu'asir artinya itu adalah yang sezaman atau yang kontemporer. Kontemporer itu yang artinya yang sezaman. Kemudian ada konstruksi di sini berbentuk mudhof mudhof ilaih, muassisu ad-diyanati. Kemudian ada man'ut na'at. Ad-diyanati menjadi man'ut, na'atnya adalah al-budhiyah. Artinya adalah pendiri agama Buddha. Pendiri agama Buddha. Jadi istadharu yastadhiru. Ini ya, kita sebut menafsirkan ba'dul mu'asirin, sebagian ulama tafsir kontemporer, mu'assisu ad-diyanatil budhiyati, pendiri agama Buddha. Lalu kemudian ada taharrofa yataharrofu. Artinya ini mungkin biasanya ditambahkan an. Taharrofa yataharrofu an. Artinya itu melenceng dari. Lalu ada al-aslu al-hakiki. Artinya adalah ajaran sebenarnya. Al-aslu al-hakiki. Lalu ada kataba yaktubu. Menulis. Kataba yaktubu, menulis. Nah, kalau kitab berarti ya tulisan. Tapi kata yaktubu juga di dalam bahasa Arab artinya juga bisa mewahyukan. Ya. Mewahyukan. Artinya kalau terbentuk kata kitab berarti adalah wahyu. Misalnya alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, alif lam mim dzalikal kitabu, wahyu itu ya. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya ya, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi di sini Alkitab itu bukan dalam pengertian lembaran-lembaran ya, yang diantara keduanya itu kan ada cover ya, kemudian ada isinya. Karena kata Alkitab di era Nabi itu tidak berbentuk buku seperti yang kita kenal saat ini, karena saat itu belum dikenal ya yang namanya buku ya. Karena orang Arab itu seperti penuturan Ibnu Khaldun sendiri, terutama di era kenabian, terutama mereka yang tinggal di Mekah, itu bisa dikatakan al-mutawahhish ya. Al-mutawahhish itu yang sangat-sangat primitif ya, terbelakang, dan juga mungkin sangat jauh dari peradaban mungkin ya, seperti itu. Nah, artinya apa, di sana banyak sekali orang-orang yang ya, sedikit sekali orang-orang yang bisa membaca teks-teks ya. Nah, artinya saat itu ya Alkitab itu tidak dalam bentuk sesuatu yang tertulis begitu, tapi sesuatu yang diwahyukan begitu ya, yang kemudian dihafalkan, dan beberapa diantaranya memang ditulis di pelepah kurma ataupun misalnya di batu, ada juga yang di tulang ya begitu. Nah, karena yang bentuk-bentuknya seperti itu, maka itu kurang pas disebut sebagai buku dalam pengertian kita sekarang ya. Nah, karena itu Alkitab pada zaman itu bukan buku namanya, tapi wahyu. Lalu ada al-aslu al-riwayatus syafahiyat. Transmisi oral, maksudnya menyampaikan sesuatu secara lisan. Ini disebut sebagai ar-riwayat asy-syafahiyah. Begitu. Lalu ada irtaqo yartaqi, artinya meningkat. Ada intasyaro yantashiru, artinya menyebar. Ya, dari nasyaro yanshuru. Kemudian ada pola
alif ya dan juga ta itu berarti menyebar ya. Intasyaro yantasyiru. Kemudian ada zawayal alam, asalnya dari zawiyatun, zawiyatani, zawaya. Artinya penjuru dunia. Ya, penjuru dunia. Lalu ada juga di sini ar-rajih. Ar-rajih yang artinya adalah yang paling benar. Kemudian ada atba'un, para pengikut begitu. Dan kemudian ada al-muhaqqaq di sini dari haqqaqa yuhaqqiqu, tahqiq fa huwa muhaqqiq wa dzalika muhaqqaq. Artinya bisa diverifikasi kebenarannya. Lalu kemudian ada fassaro yufassiru di sini. Fassaro yufassiru tafsir. Artinya adalah menafsirkan. Kemudian sama yusammi tasmiyatun artinya menamai. Awa ya'wi. Nah, ini seharusnya ada ila ya Bapak Ibu. Awa ya'wi ila. Artinya adalah pergi ke. Lalu kemudian di sini juga ada fatana yaftinu fitnatun. Yang artinya itu adalah menggoda. Atau bahasa lain daripada fatana yaftinu fitnah itu adalah menguji. Menguji. Ya. Menguji. Jadi kata fitnah itu mungkin kalau sekarang kan di bahasa Indonesia kata fitnah itu artinya adalah menuduh orang lain secara tak berdasar misalnya begitu. Nah, ini disebut sebagai fitnah kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi di dalam bahasa Arab kata fitnah tidak seperti itu artinya ya. Kata fitnah di dalam bahasa Arab bisa artinya adalah godaan, fitnatun, atau ujian, itu juga fitnah kalau dalam bahasa Arab itu. Atau selain ujian, ya, atau cobaan, bahasa lain daripada fitnah adalah perang, ya, perang, begitu. Kemudian fitnah juga bisa merujuk pada perselisihan di kalangan orang-orang, sehingga perselisihan itu mengakibatkan terjadinya perang saudara. Nah, itu disebut fitnah. Seperti pada misalnya masa akhir kekhilafahan Utsman bin Affan, ya. Beliau dari Bani Umayyah begitu. Nah, itu kan ada beberapa orang ya yang tidak suka dengan kebijakan-kebijakan Utsman bin Affan yang terkesannya itu banyak melindungi keluarganya atau lebih tepatnya banyak memperkaya keluarganya daripada misalnya rakyat begitu. Nah, pada masa itu Bapak Ibu sekalian, salah satu sumber pemasukan untuk negara itu adalah perang. Nah, perang itu di masa itu ya kalau dalam zaman sekarang disebut sebagai mode produksinya ya. Nah, semakin kuat seseorang, nah mungkin juga akan semakin banyak dia bisa kaya lah kira-kira begitu. Karena saat itu yang menjadi standar seseorang itu terhormat atau tidak itu kan keberanian, kemudian juga kekuatan fisik ya. Nah, terutama salah satunya adalah digunakan untuk perang. Nah, perang ini ketika ada dua pihak yang berperang, kemudian salah satunya menang, maka si pemenang perang ini dia mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Ya. Nah, harta rampasan perang ini kemudian dijadikan sebagai kas atau pemasukan negara yang kemudian pada tahap selanjutnya dibagi-bagi lagi kepada para tentara yang ikut berperang ya di dalam
Al-Quran itu di juz 10 kan ada wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusa. Ketahuilah bahwa apa yang kalian dapatkan dari harta rampasan perang maka 1/4-nya itu untuk Allah dan Rasulnya begitu. Nah, problemnya di sini di masa kebijakan Utsman bin Affan itu beliau mengikuti kebijakan khalifah sebelumnya yakni Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab itu membentuk yang sekarang kita sebut mungkin Menteri Keuangan lah ya, Kementerian Keuangan. Nah, saat itu dulu namanya adalah Diwanul Ato, Diwan pemberian. Nah, di dalam Diwanul Ato, Umar bin Khattab itu membagi harta rampasan perang berdasarkan pada satu, siapa yang paling pertama masuk Islam. Kedua, standarnya adalah siapa suku yang paling dekat dengan Nabi. Nah, terus ada standar-standar lainnya ya. Sehingga dengan standar yang seperti ini, maka misalnya ada suku-suku Arab ya di luar orang-orang yang pertama kali masuk Islam yang disebut as-sabiqun al-awwal. Nah, mereka ikut perang di Irak ya dan seterusnya, tapi ternyata kalah gitu. Tapi ternyata menang dan kemudian harta rampasan perang itu diurutkannya yang pertama itu adalah diperuntukkan dulu bagi as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Sementara orang-orang yang akhir masuk Islam ya kalau dia ikut perang dia dapat harta rampasan yang sedikit begitu Bapak Ibu. Nah, yang seperti ini menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat di negara Madinah saat itu ya, sehingga dia menciptakan protes ya di Irak atau di mana begitu, sehingga terjadi apa yang disebut sebagai fitnah. Nah, fitnah ini perang saudara begitu. Nah, itu yang namanya fitnah ya Bapak Ibu. Jadi agak berbeda jauh dengan pengertian bahasa Indonesianya. Nah, fitnah itu banyak dalam bahasa Arab banyak sekali artinya. Ya, tadi diantaranya adalah ujian, godaan, malapetaka, perang, ya, atau perselisihan pendapat yang mengakibatkan pada kekisruhan itu juga disebut fitnah di dalam bahasa Arab. Ini pengertiannya sangat luas. Kemudian ada najahayan najahun berhasil, syuhratun kabirotun ini popularitas yang tinggi ya. Atin, pohon tin. Qaddasa yuqaddisu takdis, artinya adalah mensucikan. Arsala yursilu, irsalun, mengutus sebagai rasul. Arsala yursilu irsal, artinya sebenarnya adalah mengirim. Al-ghobatu itu ada hutan. Izdaro yazdairu, izdihar, artinya berkembang ya Bapak Ibu. Izdaro yazdairu, izdihar. Kemudian ada warokun, aurokun, daun. Gusnun, aksonun itu ada ranting. Nah, lalu kemudian ada sakhoro yusakhiru taskhir, artinya adalah menaklukkan. Ada sayyutoro yusayyutiru ala, artinya adalah menguasai. Khadorotun, peradaban. Sakofatun, kebudayaan. Lalu ada ihtaroko yahtariku, terbakar ya, ihtirok. Matbahun, matabihu, dapur. Ta'limun, ta'alimu, ajaran. Dan juga syamilun, yang terakhir ini. Yang mencakup, begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah kosakata yang kira-kira akan kita gunakan ya di apa namanya? Di akhir gitu, di akhir sesi. Baik, sekarang kita akan masuk ke yang kedua ya Bapak Ibu. Ini yang kita sebut sebagai grammar corner. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang itu kosakata ya. Kalau di atas ini adalah grammarnya. Apa itu tamyiz?
Nah, ini kita akan mempelajari tamyiz di sini. Tamyiz merupakan kata benda berkasus mansub yang difungsikan untuk memperjelas esensi sesuatu yang terlihat ambigu. Karena itu tamyiz adalah sejenis disambiguitas. Ya. Jadi tamyiz itu isim ya yang mansub. Isim yang mansub, tapi dia difungsikan untuk memperjelas identitas sesuatu yang sekiranya masih ambigu, begitu. Nah, ini memang pengertiannya masih sedikit lebih abstrak, tapi kita akan nanti contohkan ke dalam beberapa contoh. Nah, ternyata ada tamyiz itu ada dua pembagian. Yang pertama disebut sebagai tamyiz malfudz. Tamyiz malfudz itu adalah kalimat yang berisi tamyiz dilengkapi dengan mumayyiznya. Begitu. Biasanya format mumayyiznya berupa berat, timbangan, luas, dan jumlah. Nah, di sini ada contoh misalnya ishtaroitu ritlan ruzzan. Nah, di sini ada ishtaroitu ritlan ruzzan. Nah, maka di sini kita sebut juga ada tamyiznya, ritlan ruzzan. Kemudian ada ba'ani at-tajiru mitron khalilan. Nah, ini kan mumayyiznya ini kan kayak berat, ritlan. Atau mitron. Ya. Atau ishrun. Ini mumayyiznya. Tapi tamyiznya adalah ruzzan, hariron, dan juga ghanam. Nah, yang ini memperjelas yang ini. Saya telah melakukan pembelian 1/2 kilo padi. Ya, bukan 1/2 kilo ya. Letter ya. Retail. Nah, disebutnya 1/2 kilo di sini. Kemudian ada ba'ani at-tajiru mitron hariron. Nah, mitron itu mumayyiz. Tapi tamyiznya adalah hariron. Begitu. Jadi ini kalau yang berupa ini disebut sebagai tamyiz malfudz ya. Kenapa? Karena mumayyiznya itu berbentuk kayak berat, timbangan, luas, dan jumlah. Nah, ini kayak ishrun fil haqli ishrun. Ishrun ini mumayyiz, ghanamannya adalah tamyiz. Tamyiznya adalah malfudz. Begitu. Kemudian yang kedua, ada yang disebut sebagai tamyiz malhudz. Ya, tamyiz malhudz. Tamyiz pindahan atau peralihan dari fa'il, maf'ul bih, dan mubtada. Bisa diketahui dengan inferensi atau kesimpulan. Cara kita menyimpulkan. Misalnya ada contoh, Bapak Ibu sekalian, ada toba zaidun khuluqon. Toba zaidun khuluqon. Di sini ada fa'il, yakni zaidun, kemudian ada khuluqon yang difungsikan sebagai tamyiz. Nah, toba zaidun. Zaid itu bagus. Ya, tapi ini masih mubham. Ya. Kira-kira masih samar, masih ambigu. Zaid bagus apanya? Kira-kira seperti itu. Ya, toba zaidun. Zaid itu bagus. Nah, mungkin pertanyaannya adalah, bagus apanya ini Zaid? Begitu ya. Bagus apanya kira-kira Zaid itu? Oh, ternyata yang bagusnya itu adalah harus ada penambahan lebih lanjut, dan itu namanya adalah isim mansub, di mana isim ini nanti difungsikan sebagai penjelas yang samar itu. Ya, Zaid bagus, tapi bagus apanya? Khuluqon, akhlaknya. Nah, kira-kira
Tamyiz malhudz ini adalah pindahan ya, dari peralihan fa'il Zaidun. Ya. Nah, Zaidun ini nanti fa'il yang ini ketika kita konstruksi ulang ternyata dia itu awalnya adalah mudhof ilaih. Khuluqan dia itu awalnya adalah apa namanya? Menjadi mudhof, dan kebetulan di sini dia menjadi apa mudhof yang sekaligus khuluqu Zaidin, kedua-duanya disebut sebagai fa'il. Begitu. Nah, jadi toba Zaidun khuluqan ini sebenarnya adalah konstruksi awalnya kira-kira toba khuluqu Zaidin. Akhlak Zaid itu bagus. Begitu. Kalau toba Zaidun khuluqan, Zaid itu bagus akhlaknya. Kira-kira seperti itu. Penjemahan. Lalu yang contoh kedua, di situ ada wa fajjarnal ardo uyunan. Ya, wa fajjarnal ardo uyunan. Telah kami pancarkan ya, bumi. Ya, telah kami pancarkan bumi. Dipancarkan apanya? Kan ada banyak ya benda-benda bumi yang dikeluarkan, dimuntahkan. Nah, ternyata adalah uyunan. Uyunan. Uyunan ini adalah tamyiznya. Karena dia memperjelas al-ardo itu. Karena dia uyun ini memperjelas al-ardo itu. Wa fajjarnal ardo uyuna. Telah kami pancarkan mata air bumi. Atau wa fajjarna uyunal ardi. Telah kami pancarkan mata air bumi. Begitu. Nah, jadi konstruksi al-ardo uyunan ini awalnya adalah uyunan ini menjadi mudhof, al-ardo ini menjadi mudhof ilaih. Awalnya itu seperti itu. Begitu. Wa fajjarna ardo uyunan. Nah, awalnya sebelum dijadikan tamyiz itu kira-kira rekonstruksinya sebenarnya adalah berasal dari mudhof ilaih. Tapi dengan catatan ini tamyiz malhuz. Ya. Nah, al-ardo itu kan asalnya adalah maf'ul bih. Nah, maf'ul bih ini ternyata dia menjadi mudhof ilaih. Uyun ini menjadi mudhof. Begitu. Contoh yang lain misalnya. Fasadal faslu. Rusaklah kelas itu. Tapi problemnya kita bertanya, ini ada yang masih mubham, masih samar nih. Yang rusak itu kelasnya yang rusak atau bagian dari kelasnya yang rusak. Kalau pintunya yang rusak berarti fasadal faslu baban. Nah, itu sebenarnya bisa direkonstruksi kembali menjadi fasada babul fasli. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Fasada babul fasli. Nah, jadi begini. Nah, ini harus putih warna. Fasada babul fasli. Nah, fasada babul fasli berarti asalnya ini adalah fasada al-faslu baban. Begitu. Fasada al-faslu baban. Kelas itu rusak. Kita tanya, rusak apanya? Kan banyak di kelas itu ada jendela, ada pintu. Nah, kemudian itu perlu diperjelas lagi dengan cara yaitu kita tambahkan tamyiz. Fasadal faslu baban begitu. Tapi asalnya adalah fasada babul fasli. Begitu. Jadi konstruksinya awalnya itu adalah mudhof ilaih ya Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian di sini ada ana
aktsaru minka malan. Ana aktsaru minka malan. Di sini ada bentuknya adalah mubtada dulu. Ada malan. Nah, bentuk mubtadanya ini terlihat jelas di sini ya, Bapak Ibu. Mali aktsaru minka. Hartaku itu lebih banyak dari kamu. Tapi itu awalnya adalah ana aktsaru minka malan, itu asalnya adalah mali aktsaru minka. Jadi anak malun itu digabung dengan anak, dia menjadi mali. Mali aktsaru minka. Seperti itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan mungkin sampai di sini? Oke. Sementara belum. Belum. Baik, siap. Nah, oke, kalau kita lihat misalnya tadi itu kan ada tamyiz malfuz, ada tamyiz malhuz ya. Tamyiz malfuz dan tamyiz malhuz. Kalau malfuz ini kan berarti ada menggunakan kayak kata-kata seperti setengah, misalnya meter ya. Nah, atau juga misalnya angka, jumlah. Ini malfuz namanya. Lalu kalau tamyiz yang di sini, yang ruzan, ya ini tamyiz benerannya ini. Tapi kalau yang tamyiz malhuz itu kira-kira sebenarnya itu adalah gubahan dari konstruksi mudhof ilaih. Begitu. Ini artinya bahwa ketika kita belajar tentang tamyiz, memang mudhof ilaih itu harus kuat dulu ya teorinya. Begitu. Ini yang sudah saya sampaikan di pertemuan beberapa pertemuan sebelumnya ya Bapak Ibu. Oke, kayak misalnya babul fasli, fasada babul fasli. Oke, kalau kita sebut di sini fasadal faslu, ya berarti masih mubham, masih samar. Yang rusaknya itu apanya begitu? Kalau gitu fasadal faslu baban. Pintunya, kira-kira begitu. Kalau ilustrasi lebih lengkapnya mungkin kita akan lihat lagi ya Bapak Ibu sekalian. Kalau wordnya kelihatan nggak di sini? Belum ya? Belum. Belum. Oke, kita. Ini apa? Belum ya? Oke, saya tutup dulu. Share-nya. Oke. Ini ada Pak Narmodo. Iya, Gimana? maaf, ini Narmodo, jadi saya baru join, baru takziah sebentar saya. Siap, Saya siap. ngikutin dulu aja, saya ngikutin dulu aja, ini saya dengar dulu. Iya. Semangat. Pingin bisa sih, cuma ini waktunya. Iya. Ya, mudah-mudahan dilancarkan. Amin. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi kan tamyiz ya, tamyiz. Nah, bahwa kalau yang namanya tamyiz itu kan kita harus lihat dulu misalnya cara pembuatan mudhof ilaih kan.
Mudhof ilaih itu kan kalau digabungan kan dua kata misalnya al-bab, ya, al-babu. Di sini ada pintu. Kemudian ada al-faslu. Begitu. Ada al-babu, kemudian ada al-faslu. Saya pengen gabungkan. Nah, al-babu kan pintu, al-faslu itu adalah kelas. Lalu ingin saya gabungkan di sini sehingga berubahlah karena ini adalah al-babu menjadi mudhof ya. Nah, syarat daripada mudhof itu tidak bisa artinya alif lamnya harus hilang ya. Sehingga berubah menjadi apa? Babul fasli. Ya, babul fasl. Seperti ini. Nah, al-bab al-faslu jadi berubah menjadi babul fasli. Nah, lalu bagaimana cara membentuk tamyiz dari mudhof ilaih? Begitu. Tamyiz malhuz terutama ya, Bapak Ibu. Nah, awalnya kan misalnya fasada. Nah, itu kita balik, Bapak Ibu sekalian. Misalnya al-fasli itu menjadi fa'ilnya. Menjadi al-faslu. Fa'il ya, al-fasli ini yang mudhof ilaih di sini. Ini menjadi fa'il di dalam kalimat ini. Lalu yang mudhof di sini ya, ini berubah menjadi tamyiznya, menjadi baban. Kira-kira begitu. Nah, fasadal faslu baban. Rusaklah kelas itu. Apa yang rusak? Baban, pintunya. Nah, kira-kira fasadal faslu baban ini adalah bisa merupakan gubahan dari mudhof ilaih. Seperti di atas itu. Contoh yang lain misalnya. Ada an-nafsu, jiwa atau badan. Kemudian ada Muhammadun. Nah, ini kalau kita jadikan mudhof ilaih maka alif lamnya kan hilang. Sehingga menjadi nafsu. Muhammadnya jadi apa? Muhammadin. Nah, seperti ini. An-nafsu terus plus Muhammad jadinya adalah nafsu Muhammadin. Bagaimana kita bentuk dia menjadi tamyiz begitu ya. Nah, kita lihat bahwa nafsu itu mudhof, Muhammadin adalah mudhof ilaih. Karena itu ketika kita ingin ubah dia menjadi tamyiz, maka yang menjadi mudhof ilaih di sini Muhammadun kita jadikan di sini di dalam kalimat yang ada tamyiznya itu menjadi fa'il. Misalnya di sini ada kata toba. Fa'ilnya apa? Itulah yang menjadi mudhof ilaih. Apa itu? Muhammadin. Karena menjadi fa'il menjadi Muhammadun. Ya. Toba Muhammadun. Lalu yang nafsunnya menjadi mansub ya, Tan? Ya, mansub, betul. Menjadi Nafsan. Nah, begitu. Toba Muhammadun nafsan. Ya. Toba Muhammadun nafsan. Jadi ini awalnya adalah yang seperti ini. Nah, kalau digabung lagi begini ya. Kira-kira kalau di konstruk awal begini. Fasadal faslu baban dengan fasada babul fasli. Ini kira-kira hampir sama, Bapak. Ya. Toba Muhammadun dengan tobat nafsu Muhammadun. Nah, di sini nafas ini dia menjadi muannas. Ya.
Tobat nafsu Muhammadin. Jadi sama. Konstruksi mudhof ilaih yang seperti itu dengan tamyiz begitu. Nah, adapun kalau misalnya mudhof ilaih diubah menjadi tamyiz, mudhof ilaih diubah menjadi tamyiz, maka catatan pertama adalah mudhof ilaih itu harus diubah dulu menjadi fa'il. Begitu ya, atau maf'ulnya. Nah, sementara mudhofnya itulah yang nanti akan menjadi tamyiznya. Contoh yang lain lagi ya, misalnya ya. Ada mudhof ilaih berbentuk seperti ini. Al-libasu artinya adalah pakaian ya. At-talibu. At-talibu. Al-libasu kemudian ada at-talibu. Maka kalau kita ubah, nah ini menjadi begini. Menjadi apa ya? Kalau mudhof ilaih dia menjadi libasu atau apa ini? At-talibi ya. Libas at-talib begitu. Libas at-talib. Al-libas at-talib ini al-libas at-talib ya. Ini kita bisa ubah dia menjadi dan jadi tamyiz ya Bapak Ibu. Nah, sehingga jadinya seperti ini. Misalnya kayak kata doa. Doa. Doa itu apa artinya Bapak Ibu? Arti doa. Doa itu artinya adalah hilang ya. Doa itu hilang. Hilanglah. Tadi ini kan mudhof ilaih at-talib. Maka ketika menjadi mumayyiznya dia harus menjadi fa'il di sini. Doa at-talibu. Kemudian yang hilang itu muridnya apanya kan perlu ada pertanyaan langsung. Libasa. Bajunya ya. Yang hilang itu bajunya. Doa at-talibu libasan. Padahal ini juga bisa dibalik. Begitu. Doa libasut talibu. Doa libasut talibu. Jadi hilanglah baju talib itu. Mahasiswa itu. Nah, ini yang disebut sebagai tamyiz malhuz namanya. Tamyiz al-malhuz. Jadi dia mungkin ubah-gubahan ya dari. Kalau ini baru satu Bapak Ibu, ini baru gubahan dari fa'il. Ada juga yang gubahan dari maf'ul bih. Misalnya seperti ini. Kharibtu syajaratal qaryati. Kharibtu syajaratal qaryati. Saya telah merusak syajaratal qaryah. Syajaratal qaryah. Nah, ini kan kharibtu syajaratal qaryah ini maf'ul bih-nya adalah berbentuk mudhof ilaih.
Sini ada syajarota al-qaryati. Kharibtu syajarotal qaryati. Nah, ini sebenarnya adalah mudhof ilaih. Begitu. Ini bisa juga diubah menjadi tamyiz. Jadinya adalah seperti ini. Kharibtu, nah al-qaryah ini kan yang awalnya mudhof ilaih, kita balik ke sini. Kharibtu al-qaryata. Syajarota. Nah, begitu ya. Kharibtu al-qaryata syajaratan. Nah, jadi syajaratan di sini dia adalah tamyiz dari al-qaryah. Begitu. Saya telah menghancurkan desa. Mana mungkin saya sendiri bisa menghancurkan desa. Nah, sehingga apanya yang dihancurkan? Syajaratan. Oh, pohonnya. Saya menghancurkan desa. Pohonnya. Gitu. Atau bahasa lainnya adalah pohon desa. Seperti itu. Ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu? Kalau disampaikan. Ustaz, artinya mah sama ya tadi ya? Artinya? Ya. Oh iya, secara arti memang sama. Yang beda i'rabnya ya? Iya, betul. Yang beda ya Rom. Syajarotal Korea ini kan mudhof ilaih. Al-Qaryata syajarotan itu tamyiz begitu. Tapi yang ini syajarotal Korea ini adalah ya ini ya mudhof ilaih yang difungsikan sebagai maf'ul bih. Kalau ini maf'ul bihnya ini al-Qaryah. Al-Qaryah, tapi kalau ini secara keseluruhan kan. Tapi yang terkena memang syajarohnya. Kalau ini yang maf'ul bihnya adalah al-Qaryah. Tapi al-Qaryah karena masih mubham, karena kan kita mana mungkin satu orang bisa menghancurkan desa kecuali kalau dia memiliki kekuatan penuh misalnya. Nah, tapi karena itu kita perjelas syajarotan. Nah, syajarotan di sini ini tamyiznya kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu sekalian kalau tidak ada ya. Oke. Kita balik lagi ke yang PDF tadi. Kalau PDF-nya kelihatan belum? Belum. Baik. Oke, terjemahkan kalimat-kalimat berikut ke dalam bahasa Indonesia berdasarkan susunan tamyiz. Nah, ini. Mata wanita itu bagus. Mata wanita itu bagus. Mata itu berarti apa, Bapak Ibu? Ainun ya. Iya. Al-mar'atu wanita ya, berarti jamulat. Nah, kayaknya saya harus nge-share dua ya. Mata wanita itu bagus, pintu rumah itu rusak. Nah, kira-kira kita akan membahas ini saja. Mata wanita itu bagus, begitu. Nah, kita pindah lagi ke yang tadi. Jadi contoh soalnya adalah mata wanita itu bagus. Mata itu kan ada ainun. Mata wanita ainul mar'ati.
Ainul mar'ati. Nah, kalau bagus itu hasunat atau jamulat. Jadi di sini ada hasunat. Hasunat ainul mar'ati. Hasunat ainul mar'ati. Nah. Oke, sekarang kita lihat. Ini adalah mudhof ilaih, Bapak Ibu. Mudhof ilaih. Plus mudhof ilaih. Nah, hasunat ta'inul mar'at ini mudhof plus mudhof ilaih. Lalu kalau kita ingin ubah menjadi tamyiz, maka mudhof ilaihnya ini, ya, ini kita jadikan sebagai fa'il. Begitu, kita jadikan fa'il dulu. Al-fa'il. Lalu kemudian mudhofnya itu kita jadikan sebagai tamyiz. Nah, maka bagaimana bentuknya? Begini. Hasunat ainul mar'ati, maka kita bisa bentuk menjadi hasunat al-mar'atu. Apa ini? Ainan. Hasunatil mar'atu ainan. Begitu. Hasunatil mar'atu ainan. Wanita itu cantik. Apanya? Bagus. Apa? Tapi apanya yang bagus? Ainan. Ya. Nah, ini. Matanya. Gitu. Nah, yang seperti ini menjadi tamyiz. Ainannya ini namanya adalah tamyiz. Dia itu memperjelas, ainan itu memperjelas bahwa yang bagus dari wanita itu secara keseluruhannya atau hanya bagian dari anggota tubuhnya, begitu. Ternyata yang dimaksud adalah yang kedua, yakni anggota tubuhnya. Apa? Matanya. Bagus wanita itu apanya? Ainan, matanya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi di sini hasunatil mar'atu ainan itu tamyiz, Bapak Ibu. Al-ainannya ini yang menjadi tamyiz. Nah, dengan kata lain di sini bahwa tamyiz itu adalah ya bentuk lain dari mudhof ilaih. Cuma dimodifikasi, kira-kira begitu. Mudhof ilaihnya misalnya menjadi fa'il atau maf'ul bih atau misalnya mubtada. Sementara mudhofnya itu menjadi tamyiznya. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan kalau sampai di sini. Oh, Bu Romla udah ada. Itu ada temannya Bu Syarifah. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu. Kita langsung ke ini saja ya. Ada contoh di sini misalnya tamyiz. Nah, dalam satu kalimat ini ada tamyiz, Bapak Ibu. Kira-kira manakah yang jadi tamyiz dalam kalimat ini? Mungkin ada yang mau baca. Boleh. Belum tampak Ustadz. Yang mana nih? Ya. Oh, belum tampak. Ya. Wah. Ya, sebentar. Stop share dulu. Nah, ini ada. Ini ada kalimat ya dalam satu kata ini. Ada kira-kira
3 tamyiz lah di sini ya. 3 tamyiz. Mungkin kalau ada yang mau membaca, silahkan Bapak Ibu. Satu Ya, kalimat saja juga nggak masalah. saya baca Ustaz ya, coba Baik. nih. Siap Pak Mahmud. Laqad kasurat al-ghabatu asjarun. Oke. Laqad kathurat al-ghabatu asjaron. Betul. Mungkin boleh dilanjutkan juga nggak apa-apa. Wazdaharat al-asjaru awraqan wa aghsanan. Oke, betul. Wasalatil anharu miyahan. Betul, Pak. Perfect kan ya. Oke, kalau dari segi arti bagaimana nih? Oh. Sungguh telah hutan itu sungguh banyak Iya. apanya asjaron tuh apa memayiznya tuh asjaron mungkin artinya ya Pohon. Pohon. Iya, wabah pohon. itu artinya hutan Iya. jadi laqad kasuratil ghabatu asjaron. Jadi artinya itu sungguh banyak hutan itu pohon-pohonnya. Nah, gitu Oh, kira. iya betul. Jadi itu bisa jadi dibalik ya. Menjadi mudhaf ilaih. Laqad kathurat asjarul ghabati. Nah, berarti banyak ya, sungguh banyak pohon-pohon hutan itu gitu. Hutan itu. Ya. Betul. Kalau yang ininya mungkin Pak, yang wazdaharat al-asjar awraqan. Izdaharat itu tumbuh lah gitu. Wazdaharatil asjaru awraqan wa aghsanan. Dan daun-daun serta cabang-cabang pohon itu bertumbuhan ya. Iya betul. Wasalatil anharu miyahan, dan air di sungai itu mengalir. Betul. Air sungai itu mengalir. Betul. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah contoh daripada bagaimana misalnya tamyiz itu diberlakukan di dalam kalimat. Nah, ini ada nomor 2. Ini kira-kira masih tamyiz juga Bapak. Mungkin kalau ada yang mau membaca, silakan. Dari Mas Ruli misalnya. Waqad fasadal baitu baban. Lanjut, Tat. Betul, lanjut. Wanafidatan wasaqfan walbalato wabilaton wajidaron wa khariba albina imadan betul. Imadan waqomida. Ya, wakirmidan. Wakirmidan. Oke, terima kasih Mas Ruli. Nah, ini benda-benda di rumah ya Bapak Ibu. Bab itu apa artinya? Pintu ya? Pintu. Nah, nafidah? Jendela. Saqaf? Atap ya. Bilat? Lantai. Jidar? Dinding. Jidar ini dinding. Kemudian imad? Tiang ya. Tiangnya, ya. Kirmid?
Kalau kirmid itu yang paling atas di rumah itu apa tuh? Genteng ya. Genteng ya. Kirmid namanya. Wa qad fasadal baitu baban. Nah, berarti ini kira-kira penerjemahnya bagaimana Bapak Ibu? Atau Mas Ruli? Sungguh telah rusak pintu di rumah itu. Ya, pintu rumah itu, betul. Nah, berarti kan yang rusak ternyata bukan hanya pintu ya, ternyata ada Ya, nafidah, Nah, semuanya rusak. semua rusak. Ya, nomor 2. Ya, ini rusak ya. Oke, nomor ini wa khariba al-bina'u. Bangunan tersebut roboh. Begitu. Roboh apanya bisa mungkin pintunya saja atau apa begitu ya, bagian tertentu misalnya. Nah, ternyata ini dijelaskan di sini. Tiangnya Dan dan tiangnya dan kirmin. Rumah itu roboh. Apanya yang roboh kan masih mubham begitu ya. Oh, itu imadnya, tiangnya dan juga gentengnya. Begitu. Oke, kalau ini qatalal musyrikuna al-muslimina adsaman wa nufusan. Nah, mana tamyiznya ini berarti? Qatalal musyrikuna al-muslimina adsaman adsaman ya. Wa nufusan. Betul. Kira-kira kalau dibentuk menjadi mudhaf ilaih, maka menjadi seperti apa? Kan biasanya yang menjadi tamyiz itu ubahan atau perubahan dari mudhaf ya. Sementara yang menjadi fa'il atau maf'ul bih, di sini konsepnya maf'ul bih, itulah yang nanti menjadi mudhaf ilaih. Qatalal musyrikuna ajsamal muslimin. Betul. Qatalal musyrikuna adsamal muslimina ya wa nufusahum. Betul ini seperti itu. Ini adalah konstruksi ini. Oke, kalau begitu. Wa hawalu taskhirahum. Nah, ini apa? Quluban wa afkaron. Nah, wa hawalu itu artinya mereka berusaha taskhiro, menaklukkan hum, orang-orang Islam, quluban. Apanya yang ditaklukkan orang-orang Islam itu? Quluban, hatinya, wa afkaron, dan pikiran-pikirannya. Atau bahasa lainnya adalah wahawalu taskhiro qulubihim wa afkarihim. Seperti itu. Kalau ini Bapak Ibu, wasaytoru alaihim. Nah, Wasaytaru ala hadaratihim wa siqafatihim. Ya. Wasaytoru ala hadaratihim wa saqafatihim. Betul seperti itu, Pak. Lalu kemudian kita lanjut ke yang ini, nomor 4. Ada yang mau membaca? Mungkin Bapak Ibu, silakan. Atau Pak Mahmud lagi mungkin. Nomor 4 ya Ustaz. Ya. Apa itu berarti? Wahtaraqatil madinatu buyutan wa bunyanan wa hadaiqa li ghaflatin nasi fi hifzi matabihim minal niran. Betul ya.
Oke, betul semua ini, Pak. Oke. Berarti tamyiznya terletak di mana nih, Pak? Ini di buyutan, bunyanan, wahada ikon. Betul. Ya. Ini adalah tamyiznya. Lalu kemudian bisa kan ini diubah menjadi mudhof ilaih ya. Berarti kita letakkan ke sini. Berarti bagaimana kalau ini? Itu jadi waqtaraqat buyutal madinati Buyutul. waqtaraqat buyutul madinati ya wa bunyaniha Ya, wa hadaikiha ya, wa bunyanuha wa hadaiquha. bunyanuha wa hadaikuha. Betul, karena ini menjadi fa'il semua ya. Oke. Dihifdhi. Nah, ini kalau matabikh ini apa artinya mungkin? Matabikh. Sama dari apa itu? Matbah. Matbah. Dari matbah. Dapur ya. Dapur. Kalau niron ini? Niron itu api ya. Api ya. Jamak dari narun jadi niron. Narun ya. Jadi rumah, bangunan-bangunan, taman-taman, kota itu terbakar akibat kelalaian manusia kelalaian orang-orang dalam menjaga atau melindungi ya, dapur-dapur mereka dari api. Begitu. Nah ini. Tinggal yang terakhir ini. Nomor 5. Mas Pak Narmodo mungkin mau mencoba atau Bu Syarifah. Innal Islama bidatan wa syari'atan wa hadaratan bitinin kamilun ta'alimuhu syamilatan ala jami' syamilatun ala jami'i jawanibil hayati. Betul sekali. Berarti tamyiznya terletak di Aqidatan, syariatan, hadaratan. Oke. Kalau ini diubah menjadi mudhof ilaih berarti Gimana tadi? inna aqidatal islami. Jadi ya. Jadi fa'il dulu ya. Iya, jadi ini dulu. Berarti kalau di sini isim inna ya. Iya. Isim inna. Inna aqidatan, Mas. Betul, Ustaz. Betul. Inna wasyari. Sampai mana? Berarti sampai hadora ya. Inna aqidatan wa syariatan wa hadaratan. Inna aqidatal islami wa syari'at. Ya. Inna aqidatal islami wa syari'ata Wa syari'atahu ya. syari'atahu. Wa syari'atahu wa hadaratahu. Sudah ya, Ustaz? Iya, ladinun ya. Ladinun kamilun. Agama yang sempurna, betul. Sesungguhnya akidah, syariat, dan peradaban Islam. Ya, atau sesungguhnya Islam secara akidah, syariat, dan juga peradaban. Ladinun kamilun. Adalah agama yang sempurna. Ta'alimuhu syamilatun. Ajaran-ajarannya mencakup ala jami'i jawanibil hayati. Mencakup semua aspek kehidupan. Itu semuanya diatur dari bangun tidur sampai sebelum tidur, bahkan mimpi juga diatur ya, Bapak Ibu, oleh Islam.
Oke, nah sekarang ini kita Mau tanya Ustaz. oh silakan. Oh. Yang itu ya nomor 5 Ustaz. Hmm. Akidat innal islama akidatan. Kalau dibaca akidatun gimana Ustaz? Sebagai isim inna Ustaz. Oh, Sebagai khabar khobar. inna. Ya. Iya. Jadi innal islama akidatan wa syariah. Akidatun maksudnya. Innal islama aqidatun wa syari'atun wa hadaratun. Kalau dibaca begitu gimana Ustaz? Itu susunannya nanti. Oh iya. Nah, itu berarti kan innal islama aqidatun wa syari'atun wa hadaratun. Nah, kalau dibaca itu bisa saja, tapi nanti tidak akan ada ini. Kalau misalnya ini yang kalau misalnya dibaca gimana ya? Innal islama aqidatun wa syari'atun wa hadaratun lidinin kamilin. Jadi khabar inna. Bisa nggak dibaca lidinin kamilin ta'alimu. Nah ini syamilatan yang menjadi tamyiz barang. Bisa nggak Ustaz kira-kira kalau begitu? Oh iya. Innal islama aqidatun wa syari'atun wa hadaratun lidinin kamilin. Ya. Bisa dibaca seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi di sini akidah, syariah dan hadarah dia menjadi khobar dari isim inna berupa al-Islam. Lidinin kamilinnya juga itu masih khobar ya. Akidah wa syariah wa hadarah lidinin kamilin. Ini konstruksi seperti ini dimungkinkan ya di dalam apa kalimat seperti ini ya ada begitu konstruksinya. Nah, tapi di sini konteks kita ini kan tentang tamyiz ya. Tamyiz. Kalau tamyiz di sini artinya yang akidah syariah dan hadarah ini kan masih terikat dalam penjelasan tentang Islam itu gitu. Iya. Nah, jadi kalau kita konstruk ulang misalnya inna aqidatal islami wa syari'ati wa hadarati la dinun kamilun. Nah, ini berarti khobarnya. Begitu. Kalau ini belum jadi khobar aqidatan wa syari'atan wa hadaratan. Begitu. Ini hanya tamyiz untuk Islam begitu. Nah, tapi kalau kayak tadi innal islama aqidatun wa syari'atun wa hadaratun lidinin kamilin begitu ya. Nah, ini apa namanya? Innal Islam ini isim inna, akidah syariah hadarah lidinin kamilin ini adalah khobarnya. Ini kalau secara nahwu bisa saja. Gitu. Tapi kita coba lihat misalnya secara makna. Islam itu adalah akidah, syariah, dan hadarah milik agama yang sempurna. Nah, Islam kan sudah agama. Kira-kira Islam ini milik agama yang sempurna. Yang mana lagi begitu ya, kira-kira begitu. Kalau secara arti kira-kira begitu. Nah, tapi kalau innal Islam aqidatan wa syari'atan wa hadaratan yang menjadi tamyiz, maka kita bisa melihatnya sesungguhnya Islam baik akidah, syariah ataupun misalnya peradaban dinun kamil adalah agama yang sempurna. Atau akidah, syariat dan peradaban Islam adalah bentuk dari agama yang sempurna. Kemudian ta'alimuhu. Nah, di sini ini karena dia masih terikat dengan ladinun kamilun begitu ya. Maka ini ta'alimuhu kira-kira itu juga masih berbentuk khobar ya. Innal Islam aqidatan wa syariatan wa hadaratan mubtada. Ya, isim inna. Ladinun kamilun ta'alimuhu syamilatun ala jawanibil hayati. Ini adalah khobar. Kira-kira begitu. Jadi bisa itu dibaca seperti tadi ya. Begitu.
Hanya kalau dibaca seperti tadi yang akidah syariah dan hadharah ini menjadi menjadi khobar inna. Dinin kamilin juga itu menjadi khobar inna juga. Seperti itu. Ada lagi mungkin pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada kita yang nomor 5 ini juga membingungkan Ustaz. Saya juga tadi sempat bingung antara kalau dibaca ngakidatan kok ini isim khobar ina enggak tun itu tadi saya sempat bingung Ustaz. Iya. Agak bingungnya berarti di yang akidah itu ya, Bia? Iya, kan itu kan mestinya kan seperti itu tadi yang Pak siapa tadi itu kan mestinya kan kalau jadi khobar ini kan ngakidatun gitu kan, tidak ngakidatan kan. Padahal tadi kan yang betul ngakidatan kalau tamyiz kan gitu. Ini juga membingungkan kan. Kalau misalnya suruh kali itu kan juga. Iya memang kalau yang pada tafsir maknanya ya Ustadz kalau kayak seperti ini misalnya. Iya, konstruksi makna begitu. Iya betul. Iya. Jadi memang ada perlu latihan terus gitu. Iya, perlu banyak baca. Iya. Tapi ya tadi ini yang kayak tadi dibaca itu bisa innal aslim bisa aqidatun wasyari'atun wa hadratun lidinin kamilin. Cuma hanya mungkin di sini. Artinya kalau bentuk yang seperti ini kita ubah ya dengan yang lain lah misalnya. Inna apa ya misalnya al-kitaba ya. Innal kitaba fikhan wa tarikhon wa hadithan li apa namanya itu li fannin wahid islamiyin, nah begitu itu bisa seperti itu. Ini mubtada khobar itu seperti itu konstruksinya. Innal islama innal kitaba fikhan wa tarikhon wa hadisan, nah gitu ya. Sesungguhnya buku tersebut ya baik fikih, tarikh ataupun apa, nah miliknya apa begitu kira-kira. Bisa seperti itu dimungkinkan. Nah itu fikhan wa tarikhon wa hadisan itu menjadi tamyiz. Sementara lidinin kamil atau selanjutnya itu menjadi ini. Nah, yang seperti itu juga innal kitaba fiqhun dibaca innal kitaba bukan fikhan tapi fiqhun wa tarikhun, sesungguhnya buku itu adalah buku fikih, buku tarikh dan seterusnya, itu bisa juga. Jadi mungkin bisa dibaca keduanya tapi dengan alasan ya catatan bermaknanya itu melekat gitu. Oke, nomor 1 mungkin Bapak Ibu. Yang ini yang prakteknya ya. Mungkin ada yang mau baca yang ini. Ini adalah teks yang diambil dari kitab apa itu? Tafsir Mahasinut Ta'wil karya Jamaluddin Al-Qasimi. Jamaluddin Al-Qasimi. Itu punya kitab tafsir namanya Mahasinut Ta'wil. Tapi dalam kitab tafsir yang Mahasinut Ta'wil ini, dalam bagian penjelasan tentang tafsir Watin wa Zaitun, dia mengutip dari pandangan Ibnu Taimiyah dari kitabnya yang terkenal namanya Al-Jawabus Shahih liman baddala dinal Masih. Jawaban yang benar terhadap orang-orang yang mengubah agamanya Nabi Isa begitu. Nah itu Ibnu Taimiyah ya. Nah, itu dikutip pandangannya oleh penulis kitab Mahasinut Ta'wil ini. Mungkin ada yang mau baca Bapak Ibu? Silakan. Nomor 1 saja juga nggak apa-apa. Nanti untuk besoknya kita lanjutkan yang ini selanjutnya. Romlah belum ini. Saya blank ini, maaf. Kayaknya susah ini kayaknya. Mohon maaf ini terlambat.
Iya, tiba-tiba ada saudara. Ayo yang lain dulu deh, Siap. saya belajar dulu. Mas Ruli mungkin mau mencoba? Nomor 1 ya, Tat. Betul. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wastazhru Wastazharo. baido ya. Ba'du. Betul. Ba'du Hmm. al-ma'asirina Hmm. al-mu'asirina Hmm. an qauluhu ta'ala Anna Anna qawlu anna ta'ala qawlahu. qawlahu. Hmm. qaulahu ta'ala watini ya yakni bihi syajaro syajarot Syajarota. syajarota Hmm. bu Buddha. Buddha Hmm. Buddha Hmm. Buddha muassasa Muassisu. muassisu Ya, al al-kulliyati. Ya. allazini Ya. Muassisu ad-diyanati adiyani Diyanatil budiyah. Udah. ya, Buddha. Buddha. Ya. Pendiri ya seperti itu. Wastadharo kalau di atas itu di apa namanya? Kosakata artinya menafsirkan. Ba'dul mu'asirin, sebagian ulama kontemporer. Sebagian ulama kontemporer istadharo menafsirkan anna qaulahu ta'ala, bahwa firman Allah Ta'ala wattin, demi pohon tin. Nah, yakni ini domirnya balik lagi ke qaulahu. Berarti yakni bihi syajarota, memaksudkan dengannya syajarota Buddha, pohon Buddha. Muassisa atau muassisu juga bisa. Kalau muassisa berarti badal, tapi kita belum belajar itu ya. Muassisu ini menjadi khobar lah dari Buddha yang ada huanya, tapi disebutnya. Nah, jadi para ahli tafsir yang semasa dengan Ibnu Taimiyah, karena ini kan Jamaluddin Al-Qasimi mengutip dari Ibnu Taimiyah. Nah, berarti yang semasa dengan Ibnu Taimiyah. Para ahli tafsir yang semasa dengan Ibnu Taimiyah menafsirkan kata watin, demi pohon tin, begitu, atau pohon bodhi namanya. Yakni bihi syajarata Buddha, adalah pohonnya Buddha. Muassisud diyanatil buddhiyati, pendiri agama Buddha, begitu. Nah, ini tafsiran ini ingin menunjukkan bahwa Buddha itu nabi, katanya begitu ya. Buddha itu nabi atau rasul kira-kira. Nah, tapi terkait kesalahan dan seterusnya ini nanti kita akan bahas besok ini. Ini nomor 24. Ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu sebelum diakhiri pertemuan kita pada malam hari ini? Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan. Kita cukupkan sekian Bapak Ibu sekalian untuk kita lanjutkan lagi di pertemuan insya Allah Sabtu ya Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita tinggal menyiapkan yang nomor 2 sampai nomor 6 ini. Begitu. Soalnya nanti ini akan saya share ya Bapak Ibu. Oke, kita akhiri saja pertemuan pada malam hari ini dengan doa kifaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Ibu. Terima kasih. Kita akhiri.